informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. pendengar dialog interaktif Hai Bali Kengken akhir pekan ini, kami akan sharing ataupun berbincang seputar topik sinergi pengamanan Polsek Banjar jelang Pilkada Serentak tahun 2024 bersama narasumber Kapolsek Banjar Bapak Kompol Dr. Igede Putu Semadi SIP MPD. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak pagi ini? Kabar baik-baik saja. Baik-baik saja. Situasi terkini di wilayah Polsek Banjar seperti apa? Situasi sampai saat ini aman terkendali. Tidak terjadi hal yang signifikan yang terjadi di wilayah Banjar. Aman. Aman terkendali ya. Untuk tindakan kriminalitas juga apakah bisa dikatakan zero di wilayah Polsek Banjar? Ya, kalau kriminalitas mungkin adalah beberapa kejadian namun tidak terlalu signifikan. Dan jadi secara makro, secara umum situasi Polsek sangat aman. Sangat aman, luar biasa Bapak ya, di bawah kepemimpinan Bapak Kompol Dr. Igede Putu Semadi SIP MPD selaku Kapolsek Banjar, bisa dikatakan hingga saat ini situasi terkini di wilayah Polsek Banjar aman, terkendali dan kondusif. Mengingat kurang beberapa hari lagi Pak ya, kita yang namanya akan mengikuti pesta demokrasi yakni Pilkada Serentak di tahun 2024, tepatnya 27 November mendatang. Nah, bisa disampaikan Pak Kapolsek sinerginya seperti apa pengamanan di wilayah Polsek Banjar jelang Pilkada nanti? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi seluruh warga Indonesia, seluruh warga Buleleng, khususnya juga Kecamatan Banjar. Jadi menyikapi situasi saat ini untuk di sementara di Banjar aman terkendali. Kemudian untuk pemilu kada yang terjadi juga di Buleleng khususnya di Banjar, saat ini pengamanan sudah berjalan dengan baik. Jadi sinergitas pengamanan itu tetap dilakukan antara Polri, kemudian dari TNI, kemudian dari unsur masyarakat Pecalang, kemudian juga ada pengawas pemilu Panwaslu, KPU, bersinergi dalam melaksanakan pengamanan. Pengamanan tersendiri itu adalah merupakan memang tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia, karena menurut pasal 13 kita ini adalah sebagai Harkamtibmas, kemudian pelayan pelindung masyarakat, dan dasar hukumnya adalah surat perintah yang diperluarkan oleh pimpinan Polri, dalam hal ini adalah Kapolres Buleleng. Jadi masing-masing anggota atau wilayah di kecamatan atau di Kabupaten Buleleng khususnya di Kecamatan Banjar sudah diberikan legitimasi berupa surat perintah, demikian. Baik ya, ini memang peran dari pihak kepolisian di pilkada nanti itu sangat diperlukan ya Pak ya. Betul. Peran polisi memiliki kewajiban untuk menghadirkan yang namanya rasa aman. Betul. Dan juga nyaman bagi seluruh masyarakat yang saat ini sedang dalam masa politik ataupun pilkada ya Pak Kapolsek. Betul, ya? betul sekali. Oke. Baik, ya seperti apa mungkin strategi yang akan dikendalikan oleh pihak Polsek Banjar di hari H nanti Bapak di pesta demokrasi nanti? Yang mungkin sudah kita jelaskan lah dalam interaktif yang sudah berjalan sama. Jadi kita sekarang mengedepankan fungsi preemptif dan preventif.
Preintip di sini mungkin fungsi Babin Kamtibmas kita kedepankan melaksanakan pendekatan-pendekatan atau dan sambang kepada tokoh-tokoh yang ada di wilayahnya. Karena Babin yang mengetahui siapa tokoh masyarakat, siapa tokoh agama, siapa tokoh politik, siapa tokoh pemuda. Nah, itu yang kita ajak. Jadi berkolaborasi dengan mereka itu untuk mengamankan pemilu kada. Jadi polisi tidak mungkin dengan power atau kekuatan polisi yang terbatas personilnya bisa membackup wilayah Indonesia secara umum dan wilayah Kabupaten Buleleng khususnya di Banjar itu yang demikian luas. Jadi perlu peran serta stakeholder yang lain seperti tadi saya jelaskan, ada mungkin aparat desa di dalamnya, yang di dalamnya itu sendiri ada juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik yang sama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan ini. Nah, polisi itu secara legalitas polisi sudah diberikan surat perintah untuk mengamankan pelaksanaan operasi Mantap Praja namanya. Jadi pengamanan pemilu itu ada di operasi namanya Operasi Mantap Praja. Jadi di Banjar sendiri mungkin sudah diketahui bahwa di Banjar ada 2 calon yang berasal dari Banjar. Yaitu pertama adalah calon wakil gubernur Bapak Agus Suratnyana itu dari Banyuatis, ya, juga orang Banjar, orang kecamatan Banjar. Kemudian ada 2 yaitu calon bupati yaitu Bapak Dr. Nyoman Sugawokori juga dari Banyuatis, yaitu kecamatan Banjar juga. Jadi itulah kolaborasi kita kepada untuk dalam pengamanan operasi Mantap Praja ini. Oke. Dari kedua strategi baik preemptif maupun preventif begitu ya Pak Kapolsek ya. Yang mana yang lebih sering dilakukan oleh Polsek Banjar dan bagaimana respon dari masyarakat? Mungkin keseimbangan. Kalau preventif mungkin peran Babin Kamtibmas, intelijen untuk mengetahui situasi yang di sana, pendekatan-pendekatan yang diberikan tadi itu, pendekatan edukasi, pendidikan, pendekatan humanis kepada tokoh-tokoh yang tadi itu. Kemudian preventifnya juga jalan. Jadi kita ada namanya program Bapak Kapolri, yaitu 3 pilar yang melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP. Kemudian adanya Blue Patrol Light. Nah, ini bersinergi keseimbangan antara preventif sama preemptif sambil berjalan. Tidak ada mana lebih tidak. Jadi preemptif jalan sesuai dengan tupoksi yang dilaksanakan oleh Fran Babin dan intelijen. Kemudian preventif yang dilaksanakan oleh satuan atau unit, kalau di Polsek unit patroli, kemudian unit dari Bimas yang di luar dari Babin melaksanakan peran preventif juga. Jadi polisi itu seperti itu, jadi ada preemptif, preventif, mungkin represif adalah jalan terakhir. Kalau memang tidak mampu dalam 2 variabel tadi itu, mungkin itu terakhir. Demikian. Baik ya, ini jelang pilkada di tahun 2024 nanti Bapak. Apakah ada beberapa kasus-kasus yang bisa dikatakan menonjol atau mungkin yang bisa dikatakan berbau mengarah ke di pilkada nanti Pak Kapolsek? Untuk sementara, jadi mungkin peran daripada anggota dalam menjalankan peran tadi itu preventif dan preventif untuk sementara di Banjar mudah-mudahan dan kalau bisa jangan terjadi kasus-kasus yang menimbulkan konflik yang besar. Meskipun ada, tapi konflik itu tidak sampai menjadi besar karena perintah pimpinan adalah apabila ada sumber konflik yang kecil itu harus diselesaikan secara clear dan clean. Jadi tidak bisa menjadi besar. Itulah. Jadi peran seluruhnya, peran polisi melibatkan juga sinergi dengan TNI, peran jadi stakeholder kecamatan oleh Bapak Camat. Jadi Porkompicam itu betul-betul berperan dalam menyelesaikan masalah itu, termasuk tadi ada Bapak Perbekel, Bapak Bendese, Kadus dan sebagainya apabila terjadi sumber konflik di daerah itu. Tapi sementara sampai saat ini Astungkare Dumugi Desangyang Widiwase memberikan Warunugraha tidak terjadi
kasus-kasus seperti itu. Ya, Demikian. karena mohon maaf ya Pak, di beberapa desa yang Bapak wilayahi itu kan memang tanda kutipnya ada yang bisa dikatakan rawan konflik begitu Pak ya. 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 Apakah sampai saat ini bisa teridentifikasi Pak Kapolsek? Kalau saya melihat, jadi saya sering juga ke bawah, ke desa-desa, saling berdialog juga dengan aparat desa, dengan masyarakat itu. Sementara belum ada gitu. Jadi belum ada sih masalah atau kasus yang signifikan yang akan menjadi besar gitu. Jadi itu menurut penilaian saya dan empiris saya ke lapangan gitu. Demikian. Oke, baik. Mungkin berdasarkan hasil evaluasi di pemilu 5 tahun lalu, kira-kira apa yang pernah terjadi di beberapa desa yang Bapak wilayahi? Ya dulu mungkin pernah terjadi katanya tahun 98, 99 pernah terjadi di wilayah atas. Namun itu dulu. Mungkin kalau saya melihat begini, itu mindset mereka dulu terlalu militan dengan politik. Nah sekarang kan tidak, milenial. Orang itu tidak terlalu aware lah dengan politik. Jadi sistem itu berjalan seperti air. Mungkin karena kepanatikan, kemudian pendidikan tentang pemahaman tentang politik yang agak kurang, mungkin akhirnya ada militansi yang terlalu over gitu. Jadi ini partai A hadap masa yang dengan partai A terlalu militan, ini partai B terlalu militan, terjadi konflik. Nah ini yang bahaya. Nah untuk sekarang dengan milenial sekarang, dengan pendidikan politik yang sudah mulai dewasa dari masyarakat, saya melihat masyarakat itu sudah tidak terlalu konsen gitu lah. Yang penting prinsipnya saya bekerja, politik berjalan. Yang penting tanggal 27 saya mempunyai hak milih untuk memilih. Itu yang saya lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Demikian. Oke, berarti sampai saat ini bisa dikatakan masyarakat itu sudah semakin cerdas Pak ya? Iya betul. Itu yang paling penting. Kecerdasan masyarakat dalam membaca atau mempunyai wawasan tentang ya ilmu politik gitu loh. Demikian. Ya, apakah itu tidak terlepas dari peran Polsek Banjar sendiri yang secara intens melakukan pendekatan, pembinaan, saling sowan satu sama lain Bapak. Contohnya di Jumat Curhat, mungkin apa yang respon ataupun masyarakat keluhkan, aspirasi dari masyarakat itu ditampung dan ditindaklanjuti. Ya, jadi polisi juga ada kontribusi. Jadi kita tidak pungkiri ada kontribusi. Namun stakeholder yang lain juga mempunyai peran. Seperti TNI juga sama. Kemudian dari kecamatan Pak Camat juga mempunyai peran yang sangat signifikan juga ke desa. Jadi inilah kolaborasi. Jadi antara TNI, Polri, kemudian birokrasi, kemudian penyelenggara pemilu. Jadi berkolaborasi. Bagaimana kelancaran dari pemilu ini betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak terjadi super konflik yang menjadi besar. Itu seperti itu sebenarnya intinya. Demikian. Oke, baik. Mungkin dari beberapa personil yang sudah Bapak siapkan atau rencanakan di Pilkada nanti ada beberapa TPS Pak? Kalau di Bapak. Banjar, kalau personil mungkin sudah disprintkan oleh resor Buleleng. Jadi kita di Banjar itu pelibatan personil sudah disprintkan, masing-masing polsek itu sudah ada surat perintah. Jadi kita membawahi namanya wilayah Banjar. Kebetulan saya jadi Kapanwil. Kalau TPS sementara kan 112, tapi 112 bisa TPS. berubah. Itu dari Nanti berapa desa Pak? dari 17 desa. Dari 17 desa. Kita kan ada 17 desa. Kalau di kita rawannya bukan rawan konflik tadi. Rawannya rawan demografi aja. Mungkin karena alamnya sinyal yang tidak ada, kemudian rawan longsor dan sebagainya. Tapi dari kita antisipasi itu. Jadi TPS kalau bisa jangan ada di wilayah yang longsor, yang sinyalnya kurang. Iya, mengingat gitu. nanti Itu yang paling penting. Sudah ada musim peralihan Iya, gitu ya Pak ya. sudah mulai hujan kan, kayak kemarin ada puting beliung dan sebagainya. Ya itu yang sudah diantisipasi. Oh, itu sudah dipikirkan Pak ya. Oh sudah, TPS yang pasti, tidak rawan longsor itu sudah pasti dialihkan. dipikirkan. Oke. Nanti kalau itu sudah dipikirkan pas hari H tanggal 27 ternyata hujan lebat, TPS-nya di luar kan
banyak itu yang dirugikan. Nah, Iya. jadi TPS sementara di Banjar itu di ruang tertutup. Jadi Oke. menggunakan kantor wantilan, kemudian ada menggunakan sekolah dan pokoknya di ruang tertutup lah yang tidak kena hujan itu intinya. Oke, ya kendala-kendala lain mungkin Bapak yang sering ditemui keseharian Bapak melaksanakan tugas dari 17 desa yang Bapak wilayahi apa sampai saat ini? Kalau kita ya secara operasional mungkin tidak ada kendala. Kita masih bisa menjangkau. Taruhlah, saya dari Polsek mau ke atas itu, ke daerah wilayah atas. Itu hanya ya 30 menit, 40 menit kalau lurus kita dari Banjar itu naik ke atas, Banjarmundu, kemudian turun ke Banyuseri, Tirtosari itu sampai 30 menit udah sampai di atas. Kalau melingkar ya mungkin ini. Cuma ya Medan. Sebenarnya di Banjar tuh Medan yang luar biasa. Medannya seperti apa? Apakah sulit dijangkau atau memang Bukan. infrastruktur Ada jalannya medannya yang- tuh jalannya yang terjal, yang itu. Ya mungkin kalau pernah ke sana itu ya lumayan juga ekstra itu kan. Kayak di daerah Tiga Wase yang disebut dengan jalur tengkorak itu ya memang ngeri. Oh, jalur berarti saya. Itu tantangan harus ya hati-hati. bagi Iya, pengguna tantangan. jalannya. Heeh. Makanya saya kalau ke atas itu kalau di jalan-jalan yang agak curam itu ya mungkin kendaraan yang saya pakai ya kendaraan jenis 4D itu 4W itu Ranger. Karena apa? Ya kita juga menjaga keselamatan kita sendiri gitu. Jadi CCTV itu penting gitu. Nanti kita jangan kalau orang Bali bilang tidak boleh hampah sembarang. Nah ini yang kita antisipasi. Kemudian mungkin kendalanya masalah sinyal. Kan ada wilayah-wilayah di daerah Panco Desa itu yang memang blank spot, tidak ada sinyalnya. Itu daerah Pedau itu ada beberapa yang betul-betul blank sekali ininya spotnya. Kemudian di daerah Tiga Wase ada. Nah ini mungkin ke depan kalau siapa yang bertanggung jawab mungkin bagaimana ke depan tidak ada lagi namanya blank spot itu. Karena itu ini bisa mengurangi, meminimalisir tentang laporan-laporan yang ada di dalam masyarakat. Siapa tahu masyarakat mau melapor dengan cepat karena itu blank kan tidak mampu dia harus turun jadinya mencari Pak ini ada laporan lagi. Nah itu yang ke depan perlu direstorasi lah istilahnya, diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Oke, apakah sudah sempat duduk bersama Bapak terkait hal itu mungkin dengan pemangku atau pihak Sudah, terkait saya lain? sudah jelaskan juga, sudah sering kalau ketemu di Porkopincam itu sudah saya jelaskan kepada Bapak Camat bahwa inilah kendalanya. Ya, termasuk hal-hal lain yang perlu kita bahas untuk kelancaran pengamanan atau kelancaran kehidupan di masyarakat Banjar itu secara umum, khususnya ya ini pemilu kada ini supaya damai itu. Oke, kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 dan pemirsa YouTube seperti biasa di channel YouTube kami RRI Singaraja Official ya terkait topik pagi ini mengenai sinergi pengamanan Polsek Banjar jelang Pilkada serentak di tahun 2024 dan polisi pendengar memang memiliki kewajiban untuk menghadirkan ya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang saat ini sedang dalam masa politik ataupun pilkada. Dan tugas dari kepolisian adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dari konflik-konflik politik yang bisa dikatakan riskan terjadi yang dapat mencederai proses pelaksanaan demokrasi. Sampai saat ini belum teridentifikasi ya Pak ya, ataupun bisa dikatakan daerah-daerah dan desa yang bisa dikatakan rawan konflik di proses pelaksanaan demokrasi nanti, dan itu untuk kepentingan pribadi begitu Pak ya, mengingat masyarakat yang diwilayahi oleh Bapak Kapolsek Banjar sudah mulai cerdas, mindsetnya juga sudah luar biasa bagaimana bisa mensukseskan yang namanya pilkada serentak di tahun 2024 nanti ya. Dan itu pun juga harapan dari kita semua pendengar, bagaimana kita yang namanya menjalankan dan melaksanakan tugas dari diri kita masing-masing untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Kita masih menantikan atensi Anda di 24
2444 atau bisa ke WA +1 di 081139999790 dan channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sudah ada yang memberikan support juga ya Pak Kapolsek ya. Semoga Pilkada 2024 ini aman dan damai. Salam Rahayu. Dan sudah berdering di 24644 kita sapa penelpon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Wah. Inggih, Pak Gus Maung. Swastiastu, inggih. Silakan Bapak. Ya, sama Pak Kapolsek ya. Inggih. Om Swastiastu, Pak Kapolsek. Ya. Selamat pagi. Swastiastu. Ya, apa yang Bapak paparkan tadi ini, ya, khusus di Kapolsek Banjar ini sangat luar biasa bagusnya. Ya, mudah-mudahan Kapolsek lain juga sama. Dan luas wilayah tugas Bapak masing-masing. Ya, ini menjelang pilkada yang ya dalam jaga keamanan, kenyamanan, kedamaian, ya ketertiban, kelancaran, ya itu harapan dari semua masyarakat. Ya, kita betul-betul menjadi demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik, demokrasi yang sesuai dengan perkembangan bangsa negara Indonesia ya cinta ini sangat luar biasa. Ya, sudah ada suatu kemajuan di Buleleng yang sekarang ini ya, misalnya sebicara yang kemarin sekarang ini ya ke depan nih supaya lebih bagus lagi. Ya, apa yang disampaikan Bapak Kapolsek ya bukan di Banjar saja, ada suatu sedikit ya gangguan dulu. Daerah lain pun di Mayong pun dulu ada kerjaan begini sampai membakar rumah, melempar rumah. Ya itu dari pembeli-pembeli zamannya Orde Baru ya. Ya saat zaman demokrasi reformasi sekarang ini ya bilang itu Bapak sudah sampaikan tadi di Banjar ya, beberapa daerah ya betul-betul menjadi kekhawatiran kita. Mudah-mudahan sudah cepat reda sekarang ini, cepat ya merupakan satu hal langkah yang positif. Sekarang di Buleleng ini ya berapa kali ya ada suatu fase demokrasi yang laksanakan sesuai undang-undang yang sekarang ini. Ya sejak 2004, maaf demokrasi langsung, ya demokrasi dari masyarakat memilih langsung, ya figur-figur yang dijagokan dari partai politik sudah diusung, ya. Nah ini sangat dewasa, sangat baik sekali, ya sampai dulu kekhawatiran seperti dulu ceritakan itu sekarang sudah ada sedikit sedikit. Inilah saya ceritakan kemarin ya dipertandakan di Kampung Buleleng yang pernah terjadi itu sampai meninggal sudah ada ya beberapa daerah tuh. Ya ini semua sekarang sudah sadar dan mengerti ya bagaimana kita melakukan demokrasi yang baik ya partai-partai politik pengusung juga untuk menjaga keamanan kita ini. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu yang berpikir ekstra betul sekarang mengenai Pak Yusuf. Itu juga aparat keamanan ya polisian dengan TNI ini sebagai pelindung pengawal demokrasi betul bagus luar biasa. Dan masyarakat yang berpartisipasi ya betul berjalan sampai aman, tentram di TPS termasuk ASN betul yang netral, macet Kapolri kemacetan tidak netral. Ya ini diharapkan tapi ASN boleh memilih. Pilih kalau Kapolri kan termasuk TNI ya netral betul, hak pilih dipilih nah ikut ya. Kalau ASN itu hak memilih boleh dipilih kena ada. Inilah satu perbedaannya. Saya harapkan, saya mendoakan bagi masyarakat Buleleng. Saya pernah pemilu 2001 ya sampai sekarang saya ikuti ya sudah lancar dan bersengkau mendoa terus di Buleleng dan Bali dan Indonesia, seluruh Indonesia supaya lebih maju demokrasi kita yang sehat, yang aman, nyaman, tentram, damai dan sukses lancar. Sukses. Om Santi Om Rahayu. Inggih, salam Rahayu mewali Pak Gus Maung yang ada di Mayong. Ini memberikan support juga ya, apresiasi kepada Bapak Kapolsek terkait tugas-tugasnya yang sudah luar biasa dan terkait dengan kemajuan
pembangunan yang ada di Buleleng ini semoga kedepannya juga lebih bagus. Sebelumnya juga bukan saja di Banjar Pak ya, di wilayah Banjar yang sempat terjadi gangguan di pemilu-pemilu yang sebelumnya, di daerah Mayung juga pernah itu ya terjadi aksi pelemparan rumah yang dibakar dan gangguan lainnya. Jadi masyarakat juga sudah cerdas untuk memilih figur-figur mana yang nanti untuk memilih Buleleng ke depan nanti. Dan kekhawatiran dengan berbagai gangguan di pemilu sebelumnya juga sudah mulai reda begitu ya Pak Kapolsek ya. Jadi ini tidak terlepas dari peran penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan juga peran dari kepolisian untuk mengawal pesta demokrasi hingga sukses nanti. Selain Pak Gus Maung, silakan pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA Pro 1. Oh sudah ada Pak Romi. Tanya sedikit, wah banyak juga nggak apa-apa ya Pak Romi ya. Ini mumpung masih ada slot waktu terkait pemilu kada. Sementara di line info disebut pilkada. Yang benar itu yang mana, pemilu kada atau pilkada dalam penugasan? Pemilu kada tahun-tahun sebelumnya, masalah apa yang dialami dan kasusnya sudah ditindak atau belum? Oke, itu dari Pak Romi pertanyaannya. Pak Kapolsek, jika belum jelas saya bisa ulang kembali. Yang pertama ditanggapi dulu ya apa yang disampaikan Pak Gus Maung. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak sudah mensupport. Jadi penting betul sekali itu. Jadi sekarang ini adalah kesadaran. Kalau zaman dulu kalau kita lihat dari pemilu tahun 97 kemudian 99, 98 itu betul-betul masyarakat itu masih militan. Jadi belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi mereka terlalu militan dengan calonnya. Jadi belum memahami bagaimana yang disebut dengan visi, bagaimana yang disebut dengan misi. Nah ini harus kita pahami. Mungkin berubah dengan pemilihan presiden langsung yang saat itu dimenangkan oleh Bapak SBY. Jadi pola pikir atau mindset masyarakat itu mulai berubah. Bahwa demokrasi itu sudah secara historis sudah berubah. Jadi perkembangan zaman itu yang merubah mindset masyarakat. Bahwa sekarang sudah mulai, oh ini calon A misinya begini, calon B misinya begini. Visi misinya seperti ini. Jadi jelas. Jadi dengan pola pikir yang sudah berubah, otomatis dia sudah bisa menentukan mana yang harus dipilih. Oh ini calon yang lebih baik, ini yang mungkin kurang baik. Jadi sudah mulai. Kepekaan seperti inilah yang sekarang yang terjadi. Jadi mereka masyarakat lagi tidak aware lagi dengan namanya istilahnya kepanatikan itu. Jadi mereka tetap berjalan. Bekerja ya bekerja, yang penting tanggal hari hanya mereka datang ke TPS dan mereka memilih itu. Ya semuanya juga peran aparat-aparat yang ada dalam lingkup tupoksi ini juga bekerja. Baik itu birokrasi, kemudian penyelenggara pemilu, kemudian TNI, Polri, semuanya berkolaborasi bagaimana pemilu kada itu berjalan. Jadi istilahnya itu pemilu kada, pemilihan umum kepala daerah itu ya. Ya kalau undang-undangnya kan sudah jelas. Jadi intinya adalah bagaimana situasi dan kondisi masyarakat yang ada itu yang kita jaga sekarang. Apalagi sekarang jalannya pemilu kada. Sekarang kalau kita terjadi konflik yang besar, apa yang kita dapat? Pasti kerugian kan? Nah ini kita harus pikirkan. Dampak-dampak dari konflik itu yang kita pikirkan. Apakah kita mau hidup tidak tenang, tidak kondusif dengan kecemasan dan sebagainya. Ya, intinya adalah bagaimana masyarakat bersatu dengan birokrasi, kemudian ada eksekutif, yudikatif, itulah intinya birokrasi. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi sekarang menjelang pemilu kada. Itu intinya. Jadi terima kasih Bapak tadi sudah memberikan support. Kemudian masalah netralitas. Polisi
tentara Republik Indonesia atau TNI itu netral, harga mati netral itu. Dan tanggal 27 polisi dan TNI tidak mempunyai hak pilih. Tidak boleh ikut mencoblos. Yang boleh mencoblos itu hanya istri dan anak. Kalau kita masih berbaju coklat ini tidak boleh. Karena undang-undang yang mengatur tidak boleh kita melanggar undang-undang. Kalau ada undang-undang, kalau kita melanggar sanksinya ya ada sanksi hukum kan gitu. Kemudian kalau SN kan sudah jelas ada regulasi bahwa SN tidak harus bersifat netral. Jadi kemarin sudah ada di Lampangan Taman Kota itu ada upacara dalam artian yang dipimpin oleh Bapak Bupati bahwa ASN netral. Kemudian bedanya apa? Kalau polisi tidak dicabut hak pilihnya, tapi kalau ASN bisa untuk memilih. Tetapi kalau dalam masa-masa sekarang ini tahap kampanye, ya jangan kita ikut dalam kampanye. Itu berarti kita tidak netral. Nah, terutama ya mohon maaf bapak-bapak yang aparat desa ini terutama ini kalau bisa ya betul-betul netral. Karena ini bahaya kalau nenek tidak ada tidak netral, nanti membahayakan ini akan menimbulkan sumber konflik gitu. Demikian. Baik, itu tanggapan ke Pak Gus Maung ya, Pak. Ya. Pak Romi, bisa saya ulang, Bapak? Yang Pak Romi pemilu kada ya. Pemilu kada. Itu sudah tadi. Pemilu kada. Dalam penugasan pemilu kada tahun-tahun sebelum ini masalah apa yang dialami dan kasusnya sudah ditindak atau belum? Kalau masalah penindakan pemilu kada itu kan yang berwenang adalah Bawaslu, bukan polisi. Okay. Jadi ada namanya tim di sana, ada polisi, ada Bawaslu, kejaksaan. Nah, itu yang bisa. Jadi kalau ada laporan tentang tindak pidana pemilu, yang menyelesaikan adalah Bawaslu. Kita polisi tidak bisa menangani karena polisi kan hukumnya hukum pidana gitu. Oke. Atau mungkin sebelum-sebelumnya ada pernah kejadian apa begitu yang dimaksud Pak Romi, dan polisi juga bisa berkolaborasi dengan pihak lain begitu, Pak? Kalau di Buleleng rasanya tidak ada ya. Yeah. Saya lihat tidak pernah sih ada sampai gaumnya tentang pelanggaran pemilu itu. Nggak ada itu. Kalau setahu saya ya, tidak ada. Demikian. Oke, baik. Kita jeda sejenak, Pak Kapolsek, mohon izin sembari menantikan atensi pendengar lain kembali di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 dan channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey, selamat kembali. Lingang makin sarang sami. Bebas dan depan balik. Memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Pendengar, tahukah Anda bahwa tidak semua kendaraan mendapat prioritas di jalan raya? Mau tahu kendaraan apa saja yang wajib mendapat prioritas di jalan raya? Berikut 7 kendaraan yang wajib diprioritaskan di jalan raya. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan pejabat negara asing yang menjadi tamu negara, iringan-iringan pengantar jenazah, konvoi, atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia.
Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Mendengar dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken masih menemani ruang dengar Anda terkait topik sinergi pengamanan Polsek Banjar jelang Pilkada serentak di tahun 2024 bersama narasumber Kapolsek Banjar Bapak Kompol Dr. Igede Putu Semadi SIP MPD. Mohon izin kembali Pak Kapolsek, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, benar sekali dengan Bapak siapa? Ketut Maliarse. Oh, Pak Ketut Maliarse, inggih, Pak Maliarse di Bondalem niki. Inggih. Om Swastiastu Bapak Kapolsek. Swastiastu. Inggih, apa yang dikatakan tadi itu luar biasa. Acung jempol. Oleh karena apa? Polisi jelas dalam jajarannya tidak mau yang disebut dengan kecolongan. Karena pilkada ini merupakan sesuatu yang pesta demokrasi luar biasa. Bapak tadi menjelaskan, jadi masyarakat sudah pintar. Nah, walaupun dikatakan tadi, sudah kurang aware, tetapi kalau menurut yang itu, masyarakat tetap konsen dalam swadharma masing-masing, tetapi aware-nya juga tinggi untuk melakukan kegiatan pemilihan atau pilkada. Oleh karena apa? Pilkada ini merupakan cerminan kita berdemokrasi yang baik. Kemarin saya lewat ke negara, kemudian lewat juga di kantor Bapak. Di sana saya lihat luar biasa. Saya selalu melihat kemana saya pergi, luar biasa. Apa yang Bapak sampaikan, paparkan tadi itu apresiasi yang sangat positif kepada Kapolsek Bapak Dokter. Oleh karena apa? Itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Apalagi Bapak mewilayahi desa, 17 desa yang letaknya adalah negara gunung. Apalagi yang di gunung itu luar biasa, harus dijangkau ke Daul, kemudian sampai daerah-daerah itu. Nah, pertanyaan yang adalah apakah Bapak sudah memetakan daerah-daerah dari 17 desa itu yang mana kira-kira rawan dalam bidang hal-hal untuk terjadi seperti ini? Karena semua masyarakat sudah cerdas, tidak mungkinlah gontok-gontokan seperti zaman dulu yang tidak ngerti mungkin politik, tetapi rasa militannya tinggi, tetapi tidak tahu. Tapi sekarang ini luar biasa Bapak memberikan penjelasan tadi, masyarakat tidak cerdas dalam bidang berpolitik. Dan aware-nya tetap masyarakat. Nah, itulah yang hanya menyampaikan apresiasi positif pada Bapak. Lanjutkan supaya di dalam kegiatan nanti sesuai dengan hari H dan sesudahnya
Banjar atau Kapolsek Banjar menangani 17 desa itu jangan sampai ada hal-hal yang friksi-friksi yang menimbulkan gangguan di masyarakat sehingga nanti akan terjadi gontok-gontokan. Ampurin ini sepatu batas sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Bapak Doktor Rahayu. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Ketut Maliarse yang ada di Bondalam ini memberikan support dan apresiasi yang sangat positif kepada Bapak Kapolsek Banjar. Ini patut diancungi jempol ya, karena tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolsek Banjar ini intinya bagaimana mengawal pesta demokrasi jangan sampai kecolongan ya, karena pesta demokrasi nanti ini merupakan pesta demokrasi yang luar biasa. Walaupun masyarakat konsen dengan Swadharmanya, tetapi juga harus aware ke pilkada nanti. Apresiasinya cukup positif dari Pak Ketut Maliarse, dan memang itulah pendengar yang diharapkan oleh masyarakat, apalagi Bapak Kapolsek Banjar mewilayahi 17 desa yang letaknya sangat nyegar gunung. Dari beberapa pemaparan apa yang disampaikan Pak Maliarse tadi, dipertanyakan apakah sudah bisa memetakan daerah-daerah dari 17 desa itu yang mana yang kira-kira rawan politik, dan sesuai dengan hari H serta sesudahnya nanti begitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan gangguan di masyarakat. Kita masih menantikan atensi pendengar lain selain Pak Ketut Maliarse. Sembari menantikan mungkin Pak Kapolsek bisa ditanggapi. Silakan. Baik, makasih Pak Tut. Jadi dalam ini tidak aware, bukan tidak aware ini. Maksud aware-nya adalah aware secara politik, secara memilih mungkin dia aware, masyarakat betul. Mungkin tidak militan kayak dulu lagi gitu lah. Kalau dulu itu kan betul-betul militan, tapi militan yang positif. Jadi militan yang positif. Kita bisa militan tuh bagus, tapi harus positif. Tidak merugikan kepentingan umum. Itu yang paling bagus. Makanya jangan salahkan orang militan. Kalau militannya positif bagus sekali. Contohlah kalau kita militan membangun negara menjadi maju, kan bagus sekali. Program Bapak Presiden sekarang kan begitu. Nah, sekarang kami di Polsek Banjar itu ada 17 desa. Ya, kami itu sudah jelaskan potensi Banjar luar biasa itu. Sekarang calon wakil gubernur ada di mana? Ada di Banjar. Kemudian calon bupati juga ada di Banjar. Itu satu desa itu. Desa Banyuatis. Saya melihat di masing-masing desa itu sekarang itu tadi sudah masyarakat itu sudah mulai mindsetnya sudah mulai berubah. Kalau dibilang saya di mana yang rawan, saya tidak ada melihat itu yang rawan. Saya selalu kadang-kadang saya dialog sama ya, terutama dulu sama tokoh-tokoh yang ada itu, Pak bagaimana situasi politik? Aman Pak. Kira-kira ini siapa kira-kira berpotensi? Masih belum kelihatan Pak. Nah, berarti di sini menandakan kepanatikan masyarakat terhadap calonnya itu tidak seperti dulu. Nah, itu yang saya ucapkan terima kasih. Bagaimana sekarang intinya sekarang menjaga kondisivitas ini, menjaga situasi ini menjadi sampai di tanggal 27 itu sampai kondusif. Bukan 27 sampai selesai menjadi kondusif, sampai betul-betul Buleleng ini mempunyai bupati dari hasil pemilu kada ini gitu. Jadi kalau lihat daerah mana yang rawan, saya melihat tidak ada. Sama di wilayah bawah Kaliasem, Temukus, Banjar Tegehe, Dencarik, Tampekan, saya lihat biasa-biasa aja, tidak ada terlalu signifikan. Atas lagi naik Sidotape, Pedawo, Tigawase, Cempage, sama Banyusri sama juga. Mungkin dulu punya histori di sana, tapi sekarang tidak. Karena kita masuk, kita tanya sejarah. Jadi masyarakat mereka tuh begini bilang, Pak, saya tidak mau lagi terulang tahun-tahun dulu. Nah, berarti kan mereka juga kepingin kembali. Bukan kembali dulu. Kembali supaya menjadi aman gitu loh intinya. Jangan bukan kembali saya dulu lagi, tidak. Dalam artian supaya daerah itu menjadi aman, tidak mau menjadi konflik. Karena dulu itu katanya sampai ada menimbulkan korban jiwa. Nah, kita tidak mau seperti itu. Maka kita dekati tokoh-tokoh yang ada. Mari kita bangun
daerah ini menjadi daerah aman. Untuk apa kita kalau berkonflik? Apa hasilnya dari berkonflik? Apa kepentingan-kepentingan yang negatif yang kita dapat? Kan tidak ada. Nah, itu mungkin. Kemudian naik ke atas lagi, biarpun ada calon 2, sama juga. Jadi kompetisi politik biarkan tim sesnya yang berkompetisi, dan namun masyarakatnya tetap berjalan seperti tugas dan pokok mereka. Yang mau yang ke kebun, yang jadi petani, yang jadi buruh ya jadi buruh, berdagang yang berdagang. Nah, itu yang terjadi sekarang, fenomena yang terjadi di secara umum khususnya di Banjar ya seperti itu. Demikian. Ya, sudah ditanggapi ya Pak Maliarse. Mungkin kalau belum puas dengan tanggapan Pak Kapolsek bisa disambung kembali ke 24644 atau bisa ke WA Pro 1. Dan tidak menutup kemungkinan untuk Anda pendengar yang ingin berkomentar melalui channel YouTube kami bisa ke RRI Singaraja Official ya. Selain Pak Maliarse, pendengar lain kami masih menantikan atensinya berhubung masih ada slot waktu kurang lebih 7 menit ke depan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yuni Gundari. Inggih, Pak Gus Maung, wenten tambahan nggih, silakan Bapak. Permisi Pak Kapolsek. Saya senang sekali pemaparannya Bapak. Betul-betul luar biasa. Tambahan sedikit. Bapak kan sekarang bergelar doktor. Ya, mohon maaf. Luar biasa. Jadi pemikiran intelektualnya luar biasa. Saya ingin tahu Bapak, gelar doktornya dapat benar peroleh ini. Di masyarakat di Banjar tahu, masyarakat tahu. Di Siri ini bergelar doktor. Sekarang kapolsek sudah maju. Paling sedikit SHMH tuh. Sekarang sudah doktor luar biasa. Saya punya teman di UNUD tuh, teman saya deh, ahli kriminologi itu. Mungkin teman satu leading angkatan saya itu. Banyak saya bicara sama beliau saya boleh link gitu. Ya ini mungkin Bapak kalau dulu itu kriminologi itu teman saya satu leading tuh. Nah saya ingin tahu, mohon maaf, semoga apa menjadi ilmu yang Bapak perdalam ini bermanfaat berguna bagi bangsa dan negara Indonesia dan masyarakat Buleleng, masyarakat Banjar saya cintai. Itu saja pesan saya Pak Kapolres. Semoga Pak Kapolsek, semoga sukses selalu, tetap lindungan di sanjang diwasi. Om Santi Om. Baik, terima kasih untuk Gus Maung atas tambahannya. Wah, ini gelar doktor yang disandang oleh Pak Kapolsek mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari Pak Gus Maung, karena Pak Kapolsek dengan gelar doktornya ini mempunyai pemikiran yang bisa dikatakan intelektual dan juga luar biasa. Di mana diperoleh gelar doktornya nih Pak Kapolsek? Silakan diceritakan mungkin pengalaman sebelumnya kenapa tertarik untuk menyandang gelar doktor. Silakan. Ya, jadi perjalanan panjang ini sebenarnya. Jadi memang kalau saya pendidikan itu nomor 1. Okay. Saya tidak mau setengah-setengah kalau sekolah gitu. Jadi kalau sekolah intinya bagaimana saya sekolah itu lancar dan dapat ini. Saya kalau pendidikan ya dapat S2 saya di sini di Universitas Negeri yang ada di Buleleng. Kemudian S3 juga sama di sini. Jadi saya kuliah itu 6 tahun, S2 2 tahun, kemudian S3 saya ambil 3,5 tahun, 4 tahun tamat. Jadi itulah intinya. Kalau kita kalau kita mau menyali ke suatu pendidikan itu benar-benar ada motivasi. Ini yang saya tanamkan kepada siapa? Motivasi. Kemudian kalau sudah motivasi tidak cukup. Perlu kesadaran. Kalau kita sadar, kita harus sadar bahwa kesadaran itu harus datang dari dalam untuk mendukung motivasi itu. Kalau tidak ada motivasi, ada kesadaran, kalau kita tidak sadar nggak mungkin kita kuliah itu jadi gitu intinya. Jadi itulah sama dengan sekarang pemilu kada, maka saya spot anggota. Kalian harus punya motivasi menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Iya Pak Kapolsek, mohon maaf saya potong ya. Kita terima atensi pendengar kembali. Selamat pagi RRI. Halo. Ya halo. Selamat pagi. Baik, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali atau disambung ulang untuk Anda pendengar yang ingin beratensi. Kurang lebih ada waktu ya, slot waktu 3 menit ke depan.
Selamat pagi. Halo. Halo. Selamat iya. pagi. Semoga RI tetap jaya di udara. Nggih, dengan Pak Anggas ya. Ya, Mbak. Oke, silakan Pak Anggas. Dari ya. Siap. Punapi kadre. Astungkare becik kemanten. Pak Anggas Becik, bagaimana? becik, Aman kubu rayu tambahan Bapak? Rajang. Becik rayu rajang. Becik nalui pejak kencang. Semangatnya yang kencang ya. Jangan yang lain. Betul. Coba kapus ya. Semangat kencang. Pendidikan jadi gelar dokter. Terus karena semangatnya. Betul itu. Dengan Silakan. Pak Kapolsek siapa ini? Kenapa? Dengan Pak Kapolsek siapa? Kapolsek Banjar Pak Anggas. Kapolsek Banjar. Wah ini sudah sahabat saya ini. Sudah pernah main ke rumah ini. Begini. Tadi kan saya baru mendengar juga ya. Jadi dengan halnya sekarang ini Pak, semua jajaran institusi di kepolisian itu, jadi yang ada di Polres Buleleng, apalagi di Banjar ya, termasuk zona merah, ini banyak PR itu Pak Kapolsek. Makanya masyarakat sekarang harus ikut partisipasi dalam mengamankan wilayah masing-masing. Nah, kadang-kadang dididik mereka sama kepolisian saja. Terkadang di masyarakat itu kan, sudah ada polisi, dia menangani suruh keamanan. Kita juga, polisi juga semua punya anggota keluarga, jadi tidak berikanlah kebebasan mereka untuk dengan keluarganya. Kami itu, kita di sini sebagai masyarakat khususnya harus ikut berpartisipasi menjaga wilayah masing-masing, Pecalang, Limas, untuk mengarahkan masyarakat ke nggak sampai ke dalam kriminal. Ini kan luas ini Banjar ini. Apalagi tekan sekali yang ada itu jangan diduga masyarakat semua. Ini kalau kita peduli dengan lingkungan harus ikut juga partisipasi menjaga masyarakat. Begitu ada tekan malam hari misalnya kita cegat, kita informasikan kepada kepolisian, bantulah kepolisian ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih saran daripada saya. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Kapolsek. Tapi ini Pak Kapolsek ini luar biasa karena kemarin saya juga lihat, saya juga teleponnya, saya selalu pantau bahwa beliaunya mendekatkan dengan masyarakat yang ada di atas, selama yang disebut SCDP, bisa ditekan angka kriminalisasinya di sana dengan cara bagaimana? Dengan cara humanis, dengan cara kekeluargaan, sehingga mendapat poin yang positif Pak Kapolsek ini. Nah, semoga itu bisa dipertahankan di tempat lain sehingga polisi menjadi teman rakyat, sahabat rakyat dan bisa mengawasi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Untuk Pak Kapolsek sudah luar biasa ini. Jadi tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Banjar semua sudah ada kemajuan, terutama di tingkat keamanan, tidak seperti yang dulu. Sekian, terima kasih. Om Santi Setio. Baik, terima kasih Pak Anggas. Ini penelpon terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Luar biasa apa yang disampaikan dari pendengar, termasuk Pak Anggas tadi ya, Pak Kapolsek ya. Ini memberikan apresiasi yang begitu positif terkait jajaran institusi itu di kepolisian, mengingat di wilayah Banjar itu bisa dikategorikan zona merah. Jadi semua peran baik itu dari masyarakat, Pecalang, Linmas dan lainnya memiliki tugas dan peran masing-masing untuk pengamanan wilayah ya, jangan hanya mengandalkan dari kepolisian saja. Jadi masyarakat juga punya peran untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Apalagi kalau masyarakat menemukan adanya trek-trekan begitu ya Pak ya, ini harus dicegah dengan melapor ke pihak berwajib. Dan apapun yang dilaksanakan, tugas-tugas dari Pak Kapolsek Banjar cukup luar biasa kata Pak Anggas. Pendekatannya kepada masyarakat juga secara humanis begitu ya, dan juga pendekatan yang bisa dikategorikan ini sama-sama untuk menyadarkan kita bersama menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Silakan Pak Kapolsek tanggapannya. Ya baik, mungkin tadi saya jelaskan lagi. Makasih Pak Angga, semua Pak Ketut juga baik. Terima kasih. Memang benar. Jadi keamanan itu bukan tugas pokok, bukan tugas kepolisian aja. Memang kalau undang-undang betul pasal 13 tugas pokok. Tapi secara makro itu keamanan itu adalah tugas kita bersama. Jadi saya jelaskan tadi, dengan kalau masyarakat betul-betul mempunyai kesadaran untuk menjaga keamanan dari dalam hati yang paling dalam, pasti situasi dan kondisi yang terjadi itu pasti akan terlaksana gitu. Yang penting ada kesadaran. Intinya itu. Makanya bagaimana mendukung kesadaran? Perlu pengendalian diri. Nah, di sini pengendalian itu penting. Kalau hal tidak penting tidak usah kita laksanakan. Kalau memang pemilu kada ini harus damai. Jangan lagi membuat yang tidak itu.
Intinya pengendalian diri. Makanya di sini ada namanya pengendalian itu dalam keadilan. Betul-betul kita harus adil. Kemudian kalau itu sudah dilaksanakan, punya motivasi, punya kesadaran pengendalian diri, tentu apapun menjadi tujuan hidup kita pasti bisa terlaksana. Apa yang kita inginkan aman, pasti aman. Nah itu yang paling utama buat kita. Yang penting sekarang dalam pemilu kada ini, kita jaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian bagaimana tanggal 27 masyarakat punya hak, silakan datang. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Dalam masa kampanye ini jangan lagi ada hal-hal yang tidak berarti yang menjadi sumber konflik, jangan lagi. Mari kita bersatu membangun negeri ini, membangun Buleleng ini, membangun khususnya Kecamatan Banjar supaya menjadi daerah yang aman, tertib dan lancar. Itu harapan masyarakat. Kalau sudah aman, aktivitas semuanya, sosial, ekonomi, budaya, termasuk juga politik, pasti berjalan dengan baik. Itu. Baik, ya penegasan tadi Pak Kapolsek menutup jumpa kita atau mengakhiri obrolan kita pagi ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kompol Dr. Igede Putu Semadi SIP MPD selaku Kapolsek Banjar sudah sharing dan berbincang bersama RRI seputar topik sinergi pengamanan Polsek Banjar jelang Pilkada serentak tahun 2024. Semua harapan rakyat ataupun masyarakat untuk mewujudkan Pilkada serentak yang aman, damai dan demokratis berada di pundak kita semuanya. Pendengar, sekian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini akhir pekan Sabtu 2 November 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1